Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marlandi. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi mesin cuci mobil otomatis dengan menggunakan aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Untuk alat dan bahannya terdiri dari sebuah sensor PDD atau Visual Detecting Device dan dua buah tombol opsi yaitu push button sebagai tombol start dan stop, dan sebuah kerang penyemprot air atau spray valve, dan sebuah motor penggerak sikat yaitu brush motor, dan yang terakhir adalah sebuah motor penggerak conveyor yang menggerakkan mobil dari awal sampai akhir. Nah, untuk prinsip kerjanya secara garis besar yaitu jika tombol start ditekan, maka spray valve akan membuka. Motor conveyor aktif menggerakkan mobil masuk ke mesin. Setelah mobil masuk ke mesin, sensor mendeteksi adanya mobil, maka brush motor akan aktif. Dan brush motor akan berhenti jika mobil sudah keluar dari mesin atau sensor tidak mendeteksi adanya mobil. Dan jika tombol stop ditekan, maka motor conveyor berhenti bekerja dan semua proses pencucian mobil dapat dinyatakan selesai. Nah, langsung saja kita ke pembuatan ladder diagramnya di aplikasi CX Programmer. Berikut adalah tampilan awal aplikasi CX Programmer. Nah, pada baris pertama, kolom pertama, kita tekan pada keyboard LD spasi W 0.00. Kemudian kita tekan enter dan isikan keterangan sebagai tombol start. Selanjutnya kita tekan lagi keep spasi 0.00, kemudian enter sebagai sistem on. Enter lagi. Nah, di bawah kita isikan, tekan pada keyboard LD spasi 0.01 dengan keterangan tombol stop. Kemudian kita hubungkan ke keep. Nah, di baris selanjutnya kita tekan pada keyboard LD spasi W 000 dengan keterangan sistem on. Kemudian kita tekan lagi pada keyboard out spasi spasi 100.01 dengan keterangan conveyor. Nah, selanjutnya kita paralelkan ke bawah dengan kontrol arah panah ke bawah. Nah, kemudian kita tekan lagi pada keyboard out 100.02 dengan keterangan spray valve. Selanjutnya kita paralelkan lagi ke bawah, kemudian tekan lagi out spasi 100.04 dengan keterangan indikator running atau lampu. Nah, di baris selanjutnya kita tekan LD spasi W 000 dengan keterangan sistem on.
Kemudian kita tekan lagi pada keyboard, yaitu LD spasi (0.02) dengan keterangan sensor PDD. Selanjutnya kita tekan lagi pada keyboard, yaitu OUT spasi 103 dengan keterangan brush on. Nah, di baris selanjutnya kita tekan pada keyboard LD not spasi W.000 dengan keterangan sistem on. Selanjutnya kita tekan lagi OUT spasi 100.05 dengan keterangan indikator stop. Nah, untuk diagram laddernya cukup seperti ini. Terlihat simple, namun sebagai catatan, untuk alamat dari setiap komponen perlu diingat atau bahkan dicatat, karena nantinya akan dikonversi ke CX Designer. Nah, di sini saya mencoba untuk menjalankan simulasi di diagram ladder. Nah, di keterangannya tidak terjadi error, artinya diagramnya benar-benar berfungsi dan berjalan dengan baik. Nah, contohnya apabila sistem tidak on, maka lampu indikator stop akan menyala. Nah, di sini dapat dilihat apabila kita menekan tombol start dengan memberikan nilai 1, maka sistem akan menyala dan motor konveyor akan berputar. Begitu juga dengan spray valve aktif dan menyemprot mobil. Nah, tentunya juga indikator running atau lampu menandakan bahwa sistem berjalan itu juga aktif. Nah, apabila mobil terus berjalan memasuki mesin brushing dan sensor mendeteksi adanya mobil, maka sensor PDD aktif dan motor brushing pun menyala dan mensikat-sikat mobil sampai bersih. Nah, selanjutnya apabila mobil sudah keluar dari mesin brushing dan sensor tidak mendeteksi adanya mobil, maka motor pun mati dan mesin tidak berputar. Nah, setelah semua selesai, maka tombol stop akan ditekan, maka semua sistem akan berhenti dan termasuk konveyor dan spray valve. Maka terdapat keterangan lampu indikator stop, artinya sistem sudah tidak bekerja. Oke, selanjutnya kita membuat desainnya di CX Designer. Nah, berikut adalah tampilan awal CX Designer. Kemudian kita klik New Project dengan project atau judul project dengan mesin cuci mobil otomatis. Kemudian kita ganti juga nama filenya menjadi final PLC. Kita tekan OK. Tekan dicentang, kemudian tekan OK lagi dan tekan lagi OK. Nah, berikut adalah tampilan awalnya, yaitu ada layar berwarna hitam, di mana layar tersebut berfungsi sebagai tempat kita untuk
mengedit simulasi yang nantinya akan dijalankan. Nah, pertama kita tambahkan tombol on off atau push button sebagai keterangan atau sebagai tombol start dan stop. Nah, kita bisa memilih bentuk dari push button. Ada beberapa pilihan di sini, yaitu ada beberapa tema yang bisa dipilih. Silahkan pilih sesuai minat atau selera masing-masing. Di sini saya memilih Switch Circle 2 dengan warna hijau untuk tombol push button startnya. Kemudian saya copy lalu paste. Nah, kita ganti shape-nya, kemudian ganti color menjadi warna merah. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi conveyor atau motor conveyor yang nantinya akan mengangkut mobil dari awal mesin pencucian sampai selesai. Nah, kita di sini cuma memberikan single line. Kemudian kita kasih label atau keterangan conveyor. Silahkan tekan teks. Di sini ada untuk pengaturan tata letak hurufnya. Bisa di tengah, kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kita tekan OK dan OK lagi. Kemudian saya tambahkan lagi di sini part yang nantinya berfungsi sebagai spray valve. Di sini saya kasih saya ganti warnanya ke warna biru apabila spray valve-nya aktif, yang menandakan bahwa itu adalah air atau spray valve sedang menyemprot. Oke, kita tambahkan lagi komponen lainnya. Komponen utamanya yaitu mesin brushing. Kita ganti lagi color. Di sini saya memilih warna hijau. Kemudian kita kasih label mesin brushing. Kemudian kita tekan OK lagi. Nah, selanjutnya saya memperbaiki posisi push button-nya. Kemudian saya tambahkan lagi komponen bit lamp untuk pergerakan arah conveyornya. Kita sesuaikan temanya atau warnanya kita ganti sesuai keinginan. Di sini saya sedang mencari tema yang pas atau warna yang sesuai dengan conveyor. Nah, di sini saya menggunakan tanda panah seperti ini, dan ternyata saya salah tekan. Kita kembalikan dengan menekan tombol Ctrl Z. Kemudian kita Ctrl copy atau Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V untuk mempaste. Kemudian kita tambahkan ke setelah mesin brushing, artinya motor conveyor bergerak ke arah kanan. Nah, di sini kita beri keterangan lampu
indikator menyala. Dan di sini saya tambahkan push button untuk keterangan sensornya. Di sini saya sedang mencari tema yang sesuai dengan sensor, mencoba membuka satu-satu switch yang bagus, atau kita ke lem untuk lampu. Kita pilih warna hijau untuk lampu indikator running. Kemudian kita copy dan paste, dan ganti ke warna merah untuk indikator stop. Oke, dan kita kasih label di sini running. Kemudian copy dan paste lagi. Maaf guys, di sini saya ganti hurufnya atau posisi hurufnya. Kemudian kita kasih ke font Arial dengan ukuran 12. Kemudian oke. Dan seperti ini. Saya perbaiki posisinya, kemudian kita copy lalu pastekan. Nah, seperti ini kita tempel di atas lampu warna merah. Kemudian kita ganti labelnya menjadi stop atau indikator saat konveyor tidak bekerja atau sistem sedang off. Kita paste lagi, kemudian kita bawa ke push button berwarna merah, kemudian kita paste lagi, dan kita bawa ke push button yang berwarna hijau. Kemudian kita ganti labelnya menjadi star. Dan di sini saya meletakkannya di tengah dan menggunakan font Arial, dan kita kasih bold dan oke. Kemudian kita lakukan seperti yang dilakukan di tombol start sebelumnya, yaitu menebalkan hurufnya dan letakkan di tengah. Kita perbaiki posisi labelnya agar terlihat sedikit lebih rapi. Nah, untuk tambahan, ganti color shape dan kita cari tema valve atau perwakilan dari spray valve, sejenis pipa atau semprotan. Nah, di sini saya mencoba temanya satu-satu untuk mencari spray valve yang sesuai. Nah, di sini saya telah menemukan shape dengan keterangan semprotan air. Kemudian saya menggunakan yang berwarna biru untuk keterangan on dan abu-abu untuk keterangan off. Selanjutnya kita ganti juga color shape untuk konveyor. Kita pilih tema konveyor yang berwarna abu-abu sebagai keterangan on, dan saya di sini mencari konveyor yang lain dan saya memilih konveyor yang sama, namun tidak terlihat sinkron. Tidak terlihat sinkron. Jadi saya mengganti save of-nya dengan warna abu-abu polos seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa
alamat dari komponen-komponen yang berada pada diagram ladder sebelumnya, seperti keterangan yaitu tombol start dengan alamat 000 kita isikan di sini. Kemudian tombol stop dengan alamat 0001. Kemudian sensor PDD dengan mohon maaf sebelumnya saya lupa memberikan label di sensornya. Seperti biasa kita copy, kemudian ganti labelnya yaitu sensor PDD atau Vehicle Detecting Device, pendeteksi mobil. Kemudian kita OK. Kita sesuaikan labelnya agar terlihat lebih baik. Oke, seperti ini. Nah, lanjut kita akan mengisikan alamat seperti sebelumnya, yaitu sensor PDD dengan alamat 02, conveyor dengan alamat 100.01. Kita ganti menjadi 1. Selanjutnya kita isikan untuk alamat spray valve. Mohon maaf sebelumnya saya lupa lagi memberikan label. Seperti biasanya kita copy, kemudian paste dan geser ke posisi yang diinginkan. Nah, saya di sini mencari agar labelnya bisa dirotasi menjadi horizontal, mohon maaf, vertikal. Tapi ternyata tidak ada, maka kita ganti labelnya menjadi spray valve. Kemudian kita tekan OK. Nah, seperti sebelumnya saya merapikan beberapa keterangan label seperti tombol stop ini. Nah, selanjutnya kita ke conveyor dan tentunya tanda panahnya juga kita berikan alamat yang sama. Makanya saya cuma mempastekan. Selanjutnya ada di spray valve, kita berikan keterangan 100.02. Kemudian kita kasih juga untuk penyemprotannya dengan alamat yang sama. Mesin brushing dengan keterangan 103. Untuk lampu indikator dengan keterangan 100.4 dan lampu indikator stop 100.5. Oke, semuanya telah selesai. Selanjutnya kita tes. Klik connect to CX simulator dan pastikan di CX simulator saklar semua dalam keadaan off. Maka saya matikan dulu simulasinya, kemudian kita jalankan ulang. Nah, cukup seperti ini. Kemudian kita kembali ke CX Designer. Maaf ya, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih di opsi centang semua, kemudian start. Tunggu sampai prosesnya berhasil. Nah, seperti ini aplikasi CX Designer-nya otomatis ke minimize dan akan muncul CX Designer testing. Gambarnya seperti ini, kemudian kita kasih besar. Nah, di sini saya mencoba untuk tesnya, ternyata berhasil. Kemudian saya jelaskan lagi dari awal, yaitu apabila
saya menekan tombol start, maka konveyor akan bergerak ke kanan dan membawa si mobil melewati spray valve atau penyemprotan air agar mobil basah. Dan apabila mobil telah memasuki mesin brushing, sensor mendeteksi adanya mobil, maka mesin pun menyala. Seperti di sini mesinnya berwarna hijau, artinya motor brushingnya berputar. Apabila mobil keluar, maka maka sensor tidak mendeteksi adanya mobil, maka mesin pun mati. Dan begitu sampai selesai dan kita tekan tombol stop, maka semua sistem akan mati dan lampu indikator stop menyala. Oke, simulasi kita dapat dikatakan berhasil, dan di sini saya mengulanginya sekali lagi. Apabila saya tekan tombol start, maka indikator running menyala dan bersamaan dengan konveyor dan spray valve. Sensornya apabila mendeteksi ada mobil, maka mesin brushing akan menyala, dan apabila tidak mendeteksi maka mati. Dan setelah selesai, kita tekan tombol stop. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you